Hari kemah biasa bagi Zack dan teman-temannya berubah jadi bencana saat dia masuk hutan untuk mencari kayu bakar. Dewa Isekai tampaknya ingin melihat pria ini menderita. Jadi mereka langsung melempar dirinya masuk ke dalam sistem multiversal. Layar biru khas Isekai menyapanya. Sementara dia malah heran dan curiga jangan-jangan ada obat terlarang yang dicampur ke dalam kue brownies yang dia makan tadi. Berteriak memanggil teman-temannya, sama sekali tidak berguna, sampai sistem mendadak error dan menyuruhnya melempar dadu demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia dihadapkan dengan monster jahat berekor 9. Tapi untungnya sistem turun tangan dan mengizinkannya bertaruh lewat lemparan dadu daripada harus bertarung langsung lalu mati gepeng. Siapa yang dapat angka tertinggi dia yang menang. Masalahnya peluang Zack cuma 1/100. Sedangkan monster itu, batas atasnya, sampai 100.000. Jelas tidak adil, tapi akhirnya Zelseri melempar dadu itu, dan memutar angkanya. Kabar baiknya, dia dapat angka 96. Angka tertinggi yang bisa diraih keberuntungannya. Tapi itu tidak berguna karena monster dewa di depannya, bisa dapat sampai 100.000 dan melenyapkannya dengan mudah. Zack berpikir ini adalah akhir dari segalanya. V mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Tahu bahwa dia akan kehilangan segalanya hanya karena satu lemparan dadu sialan. Bukannya pasrah meratapi nasib, dia bertaruh pada peluang menang yang tipis. Dan keajaiban terjadi. Monster itu cuma dapat angka 91 saja. Angka tinggi Zack menang, melenyapkan makhluk kuat itu dan langsung menyerap kekuatannya ke dalam tubuh si Zack sendiri. Kejadian ini memicu rentetan naik level sekaligus, dan saat dia membuka mata berikutnya, anak kita ini sudah kembali berada di hutan yang sama. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia harus segera kembali ke teman-temannya. Kalian sadar tidak? Ada satu masalah kecil di sini, tempat ini kacau sekali. Lingkungannya berubah total, dan sistem memberitahu bahwa dunia sedang menyatu dengan multiverse. Zack masih mengira dia sedang mengalami mimpi buruk yang luar biasa. Namun dia mencoba tenang dan menemukan mobil RV. Mengira dia akhirnya bertemu teman-temannya. Dia mencoba memanggil mereka tapi tidak ada jawaban. Teman-temannya tidak ada di sana. Melainkan seekor anjing iblis yang sedang berpesta melahap perbekalan mereka. Binatang mengerikan dari dunia lain ini langsung mengunci pandangan pada si manusia sebelum meraung keras. Makhluk itu menerjang dengan kecepatan mengerikan untuk membantainya. Tapi reaksi pertama Zack bukanlah melarikan diri. Pria ini malah menyambar kapak dan menebas dada makhluk itu, meski bahunya sendiri terluka. Makhluk itu menghantam tanah dengan keras. Membuatnya heran bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini sekarang. Ingatannya mulai kembali tentang sistem dan monster yang dia lihat, serta lemparan dadu mob itu. Semua itu nyata, dia masih berharap teman-temannya mungkin saja selamat. Namun dia tidak bisa menemukan mereka dimanapun. Anjing iblis itu membalas dengan serangan kedua, kali ini menerjang menggunakan cakar yang kuat. Zack berhasil menghindar dari amukan makhluk itu, membuatnya menabrak mobil RV dengan keras. Meski monster itu punya kecepatan luar biasa, pergerakannya sangat kaku, yang memastikan strategi tepat untuk mengalahkannya. Zack mulai memancingnya berkeliling dan membiarkan monster itu terus mengekor di belakangnya. Anjing iblis itu meraung dan mengejarnya ke dalam hutan, menabrak beberapa sudut karena kelincahannya yang buruk. Namun, secepat apapun dia berlari, Zack akhirnya berhenti tepat di depan beberapa batu besar. Sekarang dia sengaja menunggu monster itu berlari kencang. Tubuh anak kita ini gemetar, tapi jangan salah sangka dulu, itu bukan karena takut mati. Sebaliknya, pria ini dipenuhi dengan kemarahan membara yang tak terbayangkan. Monster itu menerjang ke arahnya, dan di saat yang menentukan, Zack menghindari terkamannya. Memaksa makhluk itu menabrak bebatuan. Benturan itu melukainya, tapi masih belum cukup untuk menjatuhkannya secara total. Di saat itulah, Zack muncul dari titik butanya, mengayunkan kapaknya tepat ke tulang belakang monster itu, hingga kapak tersebut hancur berkeping-keping saat menghantamnya. Pertarungan ini sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding rintangan sebelumnya. Monster itu pun tewas dengan puluhan tebasan, membuat pria ini terlihat seperti malaikat maut. Pembunuhan pertama ini memberinya 100 koin Nexus, memastikan kematian makhluk tersebut. Zack berhasil berjalan kembali ke mobil RV dengan darah yang menetes di setiap langkahnya.
Keadaannya buruk sekali, tapi saat dia kembali ke mobil RV, tidak ada siapa-siapa yang menyambutnya, membuat tubuhnya lemas hingga pingsan tepat di depan mobil. Saat anak kita ini membuka matanya lagi, Zack disambut oleh sinar mentari yang tidak hanya satu, tapi dua matahari sekaligus. Dia terbangun dengan sakit kepala yang sama menyebalkannya seperti saat melihat opini bodoh di Twitter. Pemuda ini melihat tangannya, menyadari kalau dirinya masih berlumuran darah. Untuk memastikan situasi nyata saat ini, dia meraih ponselnya untuk memeriksa waktu sambil memainkan layar ponselnya yang kotor itu. Tapi ini dia kejutan berikutnya yang bakal bikin kita kaget setengah mati. Dia mendapati dirinya terkena kutukan protagonis isekai klasik, yaitu pingsan koma selama 3 hari berturut-turut seperti di cerita fiksi. Di luar itu, Zack sangat mengkhawatirkan keberadaan teman-temannya sekarang, terutama pacarnya yang bernama Hana. Ya, siapa tahu kehadiran sang kekasih bisa jadi penyelamat di dunia kacau penuh monster ini. Tapi kalian jangan bilang-bilang ya. Dia sudah mengobati lukanya sendiri dan belum melihat tanda-tanda mereka selama 3 hari ini. Bahkan semua barang bawaan mereka masih utuh di sini. Jika kemungkinan terburuk terjadi, Zack mulai mempersiapkan mental bahwa jika mereka belum kembali sekarang, kesimpulan logisnya, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Berbagai pertanyaan memenuhi kepalanya. Dia bahkan tidak tahu harus berpikir apa tentang tempatnya sekarang. Di luar, dia menyadari sebuah perubahan yang menarik perhatiannya. Luka-luka di tubuhnya ternyata sudah pulih sepenuhnya. Padahal nih, si bro harusnya sudah mati kehabisan darah dari kemarin. Tapi sekarang dia malah asik menendang kayu dan batu di sana. Misteri perpindahan dunia yang tiba-tiba ini benar-benar membuatnya bingung. Dia ditinggalkan sendirian di hutan, tanpa sinyal telepon sama sekali. Mobilnya juga tidak membantu, karena akinya sudah mati total. Akhirnya Zack mulai memanjat pohon terdekat. Pengalaman traumatis dengan monster kemarin masih terus menghantuinya. Maksudku, bayangkan saja dirimu langsung diacak-acak oleh makhluk mengerikan pada hari pertama. Bertahan hidup. Si bro bahkan tidak tahu apa kesalahannya, apakah dia berada di planet asing, atau malah alien yang sedang menginvasi bumi saat ini. Dengan tampang mirip Levi Ackerman, dia mengkhawatirkan keadaan planet ini, terutama anggota keluarganya seperti ayah dan adiknya, Mackenzie. Ikatan batin yang dia miliki dengan orang-orang tercinta adalah satu-satunya alasan baginya untuk terus berjuang dan mencari jalan pulang bagaimanapun caranya. Zack memanjat dahan pohon itu, menjaga pijakannya dan menggunakan kapak sebagai tumpuan. Begitu dia sampai di atas, wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dari ketinggian ini, yang bisa dia lihat hanyalah hutan tanpa ujung yang dikelilingi pegunungan. Pilar cahaya merah di kejauhan mungkin tampak mencurigakan. Tapi yang jauh lebih parah adalah kenyataan bahwa seluruh tempat ini dikelilingi oleh lautan luas. Artinya si bro terjebak di sebuah pulau, dan ini bukanlah tantangan Iner Bas di mana dia bakal dapat uang triliunan setelah berhasil kabur. Levi versi KW ini marah besar mewakili umat manusia, berteriak murka pada sistem karena mengacaukan hidupnya. Tapi disitulah letak keunikannya, karena begitu dia memanggil sistem, sebuah layar biru muncul menampilkan sebuah gelar istimewa bernama Born for Charnag. Gelar ini meningkatkan semua statusnya sebesar 10%. Tapi ada gelar lain seperti Ultimate Rapper yang menambah statusnya 10% lagi beserta 5 poin dasar. Leap of the Draw juga memberinya status keberuntungan. Giant S-Band didapat karena menghadapi ancaman yang jauh lebih kuat. Disciple of David, Overpower, dan Slayer of Leviathans pada dasarnya sama saja. Menandakan kalau dia berhasil mengalahkan monster yang minimal 50 level di atasnya. Singkat cerita, si bro beruntung banget bisa menghabisi monster super kuat sebagai mangsa. Pertamanya, Zack bingung setengah mati. Bertanya-tanya, apakah layar melayang dengan namanya itu benar-benar miliknya sendiri. Lembar statusnya menunjukkan kalau dia adalah manusia berelemen bumi dengan beberapa poin status bebas serta koin Lexus yang melimpah. Banyak informasi penting di sini, tapi satu hal yang sangat pasti. Dunia telah berubah menjadi semacam video game kacau dengan taruhan nyawa nyata. Menariknya lagi, dia sudah mencapai level 16. Pencapaian yang kemungkinan besar diraih berkat insiden lemparan dadu maut tadi. Sebagian besar peningkatan status yang dia miliki diperoleh berkat gelar-gelar luar biasa dari
Hasil buruan pertamanya, dan untuk saat ini, salah satu misi aktif si Zack ini adalah mencapai level 25 buat buka kelas baru. Selain itu, dia juga harus bantai 4 Herald dan General Incursion. Intinya, dia terjebak dalam sistem perlindungan pangkalan yang ribet banget. Intinya, abang kita harus jaga markasnya. Dia nebak pilar cahaya merah di sana itu adalah gerbang serangan yang dimaksud sistem. Berhubung dia masih bingung pangkalan itu apa, sistem langsung nanya, apa dia siap buat bikin pangkalan pertamanya sekarang. Zack langsung mikir kalau pangkalan ini bakal jadi rumah baru yang nyaman. Ya, jelas jauh lebih mending lah dibanding sisa-sisa tenda campingnya yang udah hancur lebur. Kayak sampah itu. Lagian, mobil van Romsuk mana tahan di hutan monster terkutuk kayak gini. Coba bayangin, kalian bakal gimana kalau tiba-tiba terdampar di sini tanpa bantuan sistem sama sekali? Tulis di kolom komentar ya. Begitu Zack setuju bikin pangkalan, layar birunya langsung hilang. Tapi anehnya, gak ada sihir heboh yang terjadi, biasa aja. Abang kita agak bingung pas sistem menetapkan tempat itu sebagai pangkalan barunya. Tiba-tiba dia dikejutkan sama penampakan di atas pohon. Ada makhluk halus bermata satu yang melayang sambil keponanya, dia lagi ngapain. Mode bantai langsung aktif, Zack ambil kapak dan siap tebas makhluk itu. Kagetnya, dia sadar suara itu bukan suara manusia. Tapi sialnya, Zack malah kepleset dari dahan pohon. Sementara si roh hantu malah mengeluh kecewa karena harus ketemu manusia lemah. Was, baru pertama kali ketemu monster yang gak langsung nyerang, tapi omongannya udah rasis duluan. Gak sopan banget, tapi lupakan itu, Zack sekarang lagi meluncur jatuh. Dia refleks pegangan ke sesuatu, tapi dari sisiknya, kita semua pasti udah tahu dia megang apa. Zack langsung merinding pas sadar dia lagi meluk badan ular raksasa. Baru lengah sedetik aja, nasibnya udah langsung di ujung tanduk begini. Tangan kanan Zack terlilit kuat sampai dia susah bergerak. Dia mengutuk nasib sialnya karena di depan mata, kepala ular besar dengan taring tajam udah siap melahap dirinya bulat-bulat. Ular gila itu langsung melilit seluruh tubuhnya sampai gak ada celah buat kabur sama sekali. Di momen krusial ini, Zack sadar kalau dunia game sialan ini benar-benar kejam. Dia gak boleh lengah lagi. Tapi kayaknya gak ada kesempatan kedua deh, soalnya badan dia diremuk kencang banget sama ular ini. Asli, lilitannya posesif banget kayak mantan pacar yang toksik. Bukannya pasrah, Zack malah makin tertantang. Dia tahu kalau mau bertahan hidup dan jadi kuat, dia harus berani ambil risiko besar. Dengan mental pengusaha nekat, dia langsung mencengkeram kepala ular itu kuat-kuat sampai kepalanya hancur lebur berkeping-keping. Ini adalah bukti nyata kalau Zack gak bakal menyerah begitu aja. Tapi sialnya, keberuntungan abang kita ini emang lagi ampas banget. Tiba-tiba dahan pohon tempat dia nangkring malah patah, bikin dia dan teman ular gembongnya jatuh bebas ke bawah. Di saat kritis ini, Zack langsung paham prinsip hidup ala Sung Jinwoo. Sistem cuma bakal kasih hadiah ke pemburu sejati. Kekuatan adalah segalanya, Sahai adalah waifu idaman, dan hal lain gak ada yang penting. Cuma mentalitas baja kayak gini yang dia butuhin buat bertahan hidup dan jadi yang paling kuat. Makanya Zack langsung pakai seluruh kekuatannya buat banting si ular, biar kepalanya mendarat duluan ke tanah. Melihat kejadian itu dari atas, si hantu bermata satu merasa agak kecewa. Dia pikir manusia lemah kayak Zack gak bakal punya peluang bertahan hidup di tempat seseram ini. Sambil melayang pergi, dia bergumam kalau pangkalan militer sebenarnya bisa memperpanjang napas manusia itu. Tapi ya sudahlah. Dia heran banget kenapa manusia bodoh ini malah milih pohon lapuk sebagai lokasi pangkalannya. Padahal, hantu ini udah sering membimbing berbagai ras hebat di seluruh multi semesta. Dan ras manusia selalu jadi yang paling mengecewakan di antara semuanya. Ede bikin rumah pohon emang konyol sih, tapi hantu ini malah meremehkan ras manusia. Bodoh amatlah ya, dasar mata satu melayang. Pokoknya, Zack di bawah lagi sibuk mencincang mangsanya. Si hantu balik lagi dan kaget setengah mati melihat Zack lagi memotong-motong jasad ular tadi. Mata satunya melotot gak percaya karena manusia di depannya ini baru saja bikin sushi berdarah dari ular raksasa tersebut. Fix punya gen Levi Ackermanin. Zack menoleh tajam ke arah si hantu dan sukses bikin dia merinding. Hantu melayang itu langsung takjub. Dia sadar udah melakukan kesalahan besar karena meremehkan keberanian luar biasa pria ini. Di bawah tatapan dingin Zack,
si hantu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Fat Aberak, atau singkatnya Abi. Abi sebenarnya diutus buat bantu mengelola pangkalan manusia ini. Biar sopan, Zack ikut memperkenalkan diri tapi langsung nanya bantuan apa yang dimaksud hantu itu. Si hantu pun kesal karena manusia kocak ini ternyata gak dengerin bagian tutorialnya sama sekali. Abi menjelaskan kalau asisten pendamping bakal otomatis diberikan begitu dia resmi memilih lokasi pangkalannya sendiri. Zack dengan kesal bilang kalau dia sama sekali gak dapat tutorial dari sistem. Dia malah langsung dilempar begitu saja ke hutan neraka ini sejak 3 hari yang lalu. Abi kaget setengah mati dengar Zack gak dapat tutorial. Tapi yang bikin dia lebih shock adalah kenyataan bahwa pria ini baru berada di sini selama 3 hari. Bukannya berbulan-bulan, Zack menegaskan kalau ini memang baru hari ketiganya. Membuat Abi mulai berpikir keras. Hal ini bikin si hantu curiga kalau dia dipasangkan dengan seorang devil. Sebuah istilah asing yang tentu saja Zack gak tahu sama sekali artinya apa. Abi paham kalau Zack pasti bingung karena gak pernah diberi penjelasan. Singkat cerita, bumi sekarang sudah bergabung ke dalam sistem multisemesta yang jauh lebih besar. Banyak planet lain yang udah menghuni multisemesta ini selama miliaran tahun. Sekarang, penduduk bumi secara bertahap dipindahkan ke kota tutorial buat belajar bertahan hidup dan beradaptasi di sana. Di momen ini Zack bisa sedikit tenang karena keluarganya kemungkinan aman di kota tutorial itu. Tapi di sisi lain, Abi menjelaskan kalau ada sebagian orang yang tubuhnya gak bisa menyerap energi kosmik secara alami. Orang-orang tanpa bakat itu cepat atau lambat bakal tewas dibantai monster. Manusia biasa yang gak bisa melakukan kultivasi pasti bakal tersapu bersih oleh ganasnya lingkungan yang diciptakan oleh sistem ini. Terakhir, Zack nanya soal peran para devil. Apa takdir mereka itu emang cuma buat matu? Si hantu menegaskan kalau devil sebenarnya hanyalah manusia biasa yang berhasil mendapatkan kekuatan jauh melampaui batas normal. Biasanya, sistem menganggap orang-orang ini lemah. Jadi mereka dibiarkan begitu saja sampai mati secara alami di alam liar. Tapi kalau ada yang bisa membalikkan keadaan dan melawan takdir, mereka benar-benar menantang takdir kematian mereka. Istilah kerennya Sil. Ini kekuatan pembangkang. Tapi bagi orang seperti Zack, situasinya berada di level yang jauh berbeda bahkan untuk kelasnya sendiri. Walau dapat kesempatan emas, jalannya gak bakal mulus begitu aja. Zack agak kesal mendengarnya. Ya iyalah, mana ada taruhan nyawa pakai lemparan, dadu dibilang sebagai kesempatan emas yang gampang. Terlepas dari itu, Abi percaya kalau kehendak alam semesta adalah segalanya dalam tatanan dunia. Baru ini, dan sistem sangat menekankan satu hal penting. Sistem sangat membenci orang penakut. Dengan kata lain, kalau Zack sampai gagal atau menyerah, dia bakal langsung menerima hukuman mati yang sangat kejam. Singkatnya, Zack dipaksa menyelesaikan misi, membantai monster jahat, dan parahnya lagi, dia gak punya hak pilih sama sekali buat menolak semua itu. Si hantu menegaskan kalau beginilah kenyataan pahit saat dipilih oleh sistem. Dan gerak-gerik Zack bakal diawasi dengan sangat ketat mulai sekarang. Sambil celingukan takut ada yang mengupin, Abi membisikkan info penting. Zack bakal dapat keuntungan besar kalau bisa menyelesaikan semua misi dalam waktu 1 bulan. Bukan 3 bulan. Pas baru mau membocorkan hadiahnya, roh Abi tiba-tiba ditarik paksa keluar dari wilayah itu secara misterius. Membuat Zack langsung panik dan khawatir. Notifikasi sistem menjelaskan kalau akses Abi dicabut lebih cepat dari jadwal karena melanggar aturan, artinya sistem selalu mengawasi dan mendengar segalanya. Meski sempat shock, abang kita langsung bersiap menyelesaikan semua misi dalam waktu 1 bulan saja. Suasana langsung berubah ke sebuah pesta mewah para bangsawan. Di atas panggung, tampak seorang pria bertanduk iblis sedang memperhatikan sekeliling dengan wajah kesal. Di sampingnya ada seorang wanita cantik gaun merah. Wanita itu menggoda raut masam si pria dan menyuruh Ogres tersenyum di hari perayaan ini. Tapi dia sama sekali gak punya alasan buat tersenyum. Bahkan setelah dirinya resmi dinobatkan sebagai Jenderal Incursion yang baru. Gelar itu memang kehormatan tertinggi bagi klan mereka. Tapi yang bikin Ogres kesal adalah karena dia gak perlu membunuh siapapun untuk mendapatkan posisi ini. Dia lalu menatap tajam seorang pria berambut panjang yang sedang memperhatikannya di bawah sana.
Alia nyaranin biar dia mendingan bersiap diri ketimbang buang-buang waktu di klub. Tapi Uges malah ngejek Alia yang dianggap gak paham sifat aslinya. Lagian, dia gak bakal pernah ngelawan orang-orang ini secara langsung. Dia cuma mau musuhnya ngerasa berkuasa, padahal dialah yang kendaliin semuanya di balik layar. Soalnya pas salah satu dari mereka minum anggurnya, racun langsung nyebar cepat ke seluruh tubuh. Bikin lumpuh total mirip nasib tragis King Joffrey dan mati tersiksa. Seorang wanita langsung lari panik sambil teriak nanya siapa yang tega ngelakuin ini. Heran kenapa gak ada satupun orang yang nolongin pria malang itu. Setelah numpahin darah orang itu, Ogres beneran milih jalan kegelapan. Di sisi lain, Raw berambisi jadi penerus Lake Yagame dengan bikin musuhnya kelihatan kayak bunuh diri. Kembali ke area hutan, ada seekor monster yang lagi asik minum di aliran sungai jernih. Pas lagi santai-santai, makhluk ini mendadak melihat serangga mirip kupu-kupu kecil hinggap tepat di hidungnya. Kelihatannya imut banget dan mereka kayak bakal temenan sebentar lagi. Tapi tiba-tiba, monster itu ngerasain ada sesuatu yang mendekat dari belakang dan langsung noleh balik. Begitu monster itu balik madep depan lagi, cowok kita langsung gerak cepat dan hantam kapak besarnya telan ke tulang belakang. Langsung mati sekali tebas. Berkat aksi ini, dia dapat gelar Demon Slayer. Ngomong-ngomong, kemunculan Muzan tadi epik banget. Gelar ini ngasih dia tambahan stat 3% pas ngelawan musuh tipe iblis. Untungnya target buruan Zack hari ini udah terpenuhi. Tapi sistem game ini emang gak pernah bikin urusan naik level jadi gampang. Dia cuma dapat poin stat buat bantu naikin kekuatannya. Tapi anehnya, meski udah nyentuh level 17, dia belum gunain satupun dari 32 poin gratisnya. Awalnya dia sempat ragu dan pengen nunggu sampai tahu cara pakai poin itu dengan benar. Tapi pertarungan lawan ular raksasa kemarin sukses bikin Zack sadar diri. Dan dia paham betul kalau sekarang bukan waktunya buat nahan diri. Makanya dia berinisiatif buat naikin poin statnya. Terutama bagian yang bakal langsung ngasih dia keuntungan besar saat ini juga. Dibanding harus nunggu nanti-nanti. Akhirnya dia alokasin 10 poin ke kekuatan, 6 ke kelincahan, 5 ke ketahanan, dan 11 sisanya buat nambah nyawa. Nunda-nunda itu sia-sia, karena di tempat seberbahaya ini, besok pun belum tentu ada. Nah, dengan sisa 25 hari, apa dia bakal nekat pakai info dari Abdi buat ngelakuin hal mustahil? Zack ngerasa kalau si arwah pasti punya alasan kuat pas ngasih saran itu. Dan keuntungan yang bakal didapat pasti gede banget, sampai-sampai sistem aja gak ngebiarin ABBY buat ngambil kesempatan itu. Zack mulai bikin perkiraan sendiri. Dia yakin kalau nyelesain semua misi dalam sebulan bakal ngebuka hadiah yang luar biasa spesial. Antara itu, atau rintangan setelah bulan pertama bakal makin gila-gilaan. Makanya dia terdorong buat gerak sekarang. Ketimbang meratapi nasib sialnya. Cowok kita sadar kalau dia punya kesempatan emas di tahap tutorial ini yang gak dimiliki orang lain. Sambil minum air sungai, dia bertekad buat gak nyanyiin kesempatan berharga ini. Jadi dia cabut kapak tempurnya dari jasad monster tadi dan bersiap buat misi berikutnya. Oh iya, ingat serangga yang tadi? Dia malah balik lagi buat makan daging bangkai itu. Ngeri juga sih kalau dipikir-pikir. Hari pun mulai gelap pas kita lihat cowok kita lagi. Dia lagi duduk deket api unggun sambil bakar daging monster buat makan malam. Dari situ, Zack sadar kalau sebagian besar gelar yang dia dapetin itu cuma karena dia orang pertama yang ngelakuin hal itu di dunia ini. Mulai dari orang pertama yang bunuh monster, solo kill jenderal invasi, sampai pembantai Leviathan. Semuanya ngebuktikan teori itu. Sambil ngunyah daging alat itu, dia mikir aneh banget dia gak dapet apa-apa pas bikin pos depan. Artinya, udah ada orang lain di luar sana yang bikin pos depan duluan sebelum dia. Orang-orang penantang takdir lain yang gak lewat tahap tutorial. Contohnya ular yang dia lawan kemarin aja bisa sekuat itu dengan cepat. Berarti manusia selain dirinya mungkin udah pada sakti mandraguna. Orang turun pun bisa aja mendadak kekar mirip binaragawan kelas dunia. Makanya Zack yakin pasti ada sesuatu di menu toko pos depan yang bisa bantu dia jadi lebih kuat. Atau minimal bantuin dia pulang ke keluarganya. Semua barang dagangan di sana dijual pakai koin Nexus. Dan dia dapat sekitar 100 koin dari tiap monster yang berhasil dia bantai sejauh ini. Pas lagi asyik makan, cowok kita nemuin hal menarik karena ada semacam mesin teleportasi di toko. Itu, sambil ngelan makanannya,
Dia mulai ngerasa optimis lagi. Siapa tahu lewat alat ini dia bisa langsung teleportasi ke tempat keluarganya berada. Atau sebaliknya, rencananya kedengaran mantap banget, asal dia bisa keluar dari pulau sialan ini. Tapi, ada satu masalah besar. Harga alat teleportasi itu ternyata 10 juta koin Nexus. Langsung bikin hancur harapan kawan kita ini. Dia gak bakal sanggup bantai anjing iblis sebanyak itu cuma demi ngumpulin koin. Jadi dia harus cari cara cepat. Untungnya dia masih punya beberapa misi aktif. Zed paham kalau banyak barang berguna di toko itu. Dan kalau dia bisa langsung beli sesuatu yang super kuat, segalanya pasti bakal berjalan mulus buat dia. Makanya dia semangat banget nyelesain misi-misi itu demi naikin level pos depan dan ngebuka pilihan kelas barunya. Tapi soal urusan pakai poin, Tawuk kita sadar kalau dia gak boleh pelit numpuk koin Nexus ataupun statnya. Dia harus bertindak cepat dan gunain semuanya sekarang juga demi dongkrak kekuatannya saat ini. Setelah pilih-pilih, dia nemu dua hal menarik yang ramah dompet. Pertama ada skill khusus mata pembeda seharga 3.000 koin, yang fungsinya buat ngedapetin info detail tentang makhluk lain. Intinya ini skill analisa buat bantu berburu. Sialnya pas pertama kali dipakai, kepalanya malah pusing gak karuan. Untungnya masih ada satu barang lagi yang bisa dia tebus. Sebuah item kelas F bernama formasi pengumpul skala kecil ibu dan anak. Serius, kalian gak salah dengar kok. Nama barangnya emang sepanjang dan saneh itu. Harganya sama persis, dan fungsinya bikin si pengguna bisa nyerap energi kosmik setara satu anjing iblis tiap 24 jam. Jadi dia bisa dapat energi pasif bahkan pas lagi tidur. Padahal bukan kultivator asli, tapi gaya dia udah kayak master yang suka nyolong jurus orang. Karena meditasinya bosenin banget, dia langsung kelar dan mutusin lanjut jalan buat ngebantai monster lain. Sejak saat itu, Sage ngabisin hampir seluruh waktunya cuma buat berburu. Kadang dia nyergap dan ngebantai anjing-anjing iblis, dan makin sering diburu. Monster-monster itu kerasa makin gampang diberesin. Bahkan pas kondisinya gak ideal pun, dia gak nemuin kesulitan berarti buat ngalahin mereka. Tiap pertarungan ngasih dia pelajaran berharga. Sampai Sage bisa baca jejak kaki buat ngelacak mereka. Hebatnya lagi, dia mulai lincah muterin kapak raksasanya kayak gasing Beyblade. Bahkan sekarang dia udah jago nangkis dan ngebalikin serangan balik lawan secara brutal. Berkat bantuan skill mata pembeda miliknya, dia tahu kalau monster-monster itu sejenis Barghest. Biar posisinya selalu aman, dia sengaja nyebarin persediaan makanan dan tempat sembunyi di berbagai sudut pulau sebagai cadangan darurat kalau dia kesasar. Perburuan terus berlanjut. Sage bakal bawa jasad buruannya ke markas sebelum akhirnya balik lagi hutan buat bantai monster baru lainnya. Pertarungan jelas gak selalu berjalan mulus. Dia sempat luka-luka dan berdarah beberapa kali. Sampai akhirnya jumlah monster yang dia bantai udah nyentuh angka ratusan ekor. Tapi makin tinggi levelnya, makin syarat juga naik level berikutnya. Nah, tonton ini kekuatannya berkembang pesat banget, sampai instingnya gak lagi nanggap parah Barghest sebagai predator, melainkan cuma kawanan mangsa empuk. Sekarang level Sage udah naik ke 23, tapi dia tahu harus gerak lebih cepat. Meski statnya udah meningkat tajam, sisa waktu cuma tinggal 5 hari sebelum bulan pertama habis. Sekarang kita intip sisi lain, tempat berkumpulnya para iblis invasi. Ogres kedatangan tamu yang ditunggu, yaitu Riddle. Dan si jenderal invasi ini, dengan semangat nanyain gimana perkembangan persiapan acara mereka. Riddle yang kesana, langsung nyahut, kalau harusnya dia udah tahu soal itu, karena sebelumnya kan udah baca laporan lengkapnya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Ogres merasa tugas seorang pemimpin memang membagi-bagi kerjaan ke wakilnya. Singkatnya, Riddle harus siap menderita. Dia pun menyuruh tangan kanannya itu untuk mendekat lalu duduk. Riddle malah menolak duduk, lalu menenggak botol anggurnya. Dia heran bagaimana bosnya bisa mabuk sekarang. Ogres hanya menggerutu kesal, karena dia memang menganggur. Aksi penyerangan mereka masih beberapa minggu lagi. Sadar ada kesempatan emas, Riddle menyeringai lebar sambil menyodorkan dokumen, agar bosnya segera tanda tangan biar bisa lanjut mabuk-mabukan. Sambil membaca sekilas, Ogres langsung tanda tangan begitu saja. Mengira itu surat rekomendasi ke Verin. Tapi coba kalian lihat disinilah taktik licik Riddle sebenarnya dimulai. Begitu berbalik, dia girang setengah mati mendapatkan tanda tangan itu. Dia langsung berjanji siap melaksanakan tugas.
Odris memujinya sebagai orang baik yang sangat bisa diandalkan tepat saat pintu tertutup. Sesaat kemudian, Odris tersenyum licik. Dia sudah tidak sabar untuk membantai seluruh sarang Barghest beberapa minggu ke depan. Kembali ke karakter utama kita. Zack melihat lebih banyak jejak di tanah, lalu menemukan anjing iblis lain sedang bersantai. Ini cuma hari berburu biasa baginya, apalagi si monster belum menyadari kehadirannya. Sialnya, monster itu mendadak langsung menatap mata Zack, membuat pemuda itu terkejut setengah mati. Tepat saat dia masih terkejut, karena ketahuan. Tiba-tiba anjing Barghest itu dibantai habis oleh monster yang jauh lebih raksasa. Zack langsung gemetaran ketakutan sekarang. Beruntung dia tidak ikut terdeteksi. Sementara monster besar itu sibuk mencabik-cabik mangsanya menjadi kepingan. Jelas Zack tidak mau menantang makhluk mengerikan itu. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain. Karena sang anjing alfa di depannya mendadak menyadari ada sesuatu yang bersembunyi di balik semak-semak. Si monster mengendus ke arah semak-semak untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Jelas saja, karena Zack sudah lari terbirit-birit dengan jantung nyaris kopot sambil heran monster. Macam apa itu sebenarnya? Ukuran anjing iblis itu jauh lebih raksasa dibanding yang lain. Kalau itu target yang harus dia habisi, maka Zack benar-benar sedang dalam masalah besar. Saat ini pilihan paling aman adalah kembali ke perkemahan. Karena monster sebesar itu tidak bisa dilawan tanpa rencana matang. Namun, begitu sampai di kemahnya, dia malah mendengar suara sekelompok monster yang sedang bersantai di sana. Mereka tampak sedang menggumamkan bahasa mereka sendiri. Ada terlalu banyak pertanyaan di kepalanya, tapi dari penampilannya, iblis bersayap di sebelah kanan terlihat jauh lebih cerdas dibanding monster buas di kirinya. Zack langsung curiga jangan-jangan makhluk-makhluk ini memang sengaja dikirim untuk mengincarnya dan membocorkan lokasi pos terdepannya kepada kawanan mereka. Demi mencari jawaban, dia mengaktifkan kemampuan matanya untuk memindai informasi mereka. Ternyata, yang satu adalah iblis im dan satunya lagi sejenis anjing iblis. Anehnya, begitu kemampuan itu aktif, kedua monster langsung menyadari keberadaannya. Membuat Zack dalam bahaya, si im bermata empat menyeringai jahat sambil mengumpulkan serangan. Anergen, Zack terancam terkena hantaman telak. Serangan si im hampir saja mengirim pemuda kita ke akhirat. Memaksanya menangkis sekuat tenaga menggunakan kapak hebatnya, dia berhasil menepis serangan itu. Kejadian ini membuatku berpikir kalau kapak miliknya itu diam-diam sangat kuat tidak masuk akal. Tepat saat Zack mengira keadaan sudah aman, monster kedua langsung menerkamnya. Beberapa tembakan energi bahkan sempat menyerempet bahu Zack saat monster itu membanting tubuhnya ke tanah. Zack menjejalkan senjata tumpul itu ke dalam mulut lebar sang iblis sebelum menggunakan kekuatan fisiknya untuk melempar monster anjing itu menjauh. Sedangkan untuk api yang membakar bahunya, Zack sangat kesulitan memadamkannya. Padahal cuma kena sengatan kecil. Rasanya seolah-olah seluruh jiwanya terkoyak dan ikut hancur lebur oleh api tersebut. Si Im berjalan santai mendekatinya, seperti bos terakhir sambil meracau dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Lebih parahnya lagi, anjing iblis tadi malah menghancurkan kapak miliknya. Jagoan kita terjebak dalam situasi 2 lawan 1 tanpa memegang senjata sama sekali. Keadaannya memang sangat tidak menguntungkan. Tapi Zack yakin dia masih bisa menang menggunakan nyawa yang dimilikinya saat ini. Dia langsung mengambil inisiatif dengan berlari kencang menerjang anjing iblis tersebut. Sementara si Im terus menembakkan bola api dari belakang untuk mengenainya. Untungnya, Zack berhasil menghindar dan melesat super cepat sampai berhadapan langsung dengan si anjing iblis monster itu melompat menyerang. Tapi jagoan kita bertindak ekstrem dan membantingnya ke tanah mirip aksi John Cena. Makhluk itu mencoba menusuknya menggunakan cakar dan ekor. Meski menahan rasa sakit luar biasa, Zack menolak melepaskan cengkeramannya dan langsung menghantamkan tubuh monster itu ke tanah. Karena sudah di atas angin, Zack langsung melayangkan pukulan bertubi-tubi hingga makhluk itu menyesal telah mengusiknya. Pukulan mautnya terus menghujani si monster tanpa henti. Sialnya, karena Zack tidak berpindah tempat, si Im dengan mudah menembakkan bola api tepat ke punggungnya hingga dia goyah. Tubuh Zack pun mulai melemah akibat rasa sakit. Kobaran api itu meledak di punggungnya dan membakar jiwanya. Dia mengira hidupnya akan berakhir di sini, karena dalam kondisi lemah tersebut, si anjing iblis bersiap menusuknya menggunakan ekor tajamnya yang mematikan.
Di saat kritis itulah, kalian harus ingat tentang energi kosmik, elemen dasar pembentuk seluruh jagat raya. Sejak sistem muncul dan Zack membantai monster pertamanya, dia telah memegang kekuatan tersebut. Energi itu terus terkumpul di dalam dirinya, mengajarinya cara merasakan dan memusatkannya. Bahkan memberinya keahlian khusus untuk mengendalikannya. Selama ini, Zack hanya perlu melatih dirinya menjadi sosok yang sanggup mengendalikan kekuatan. Dahsyat itu, serangan tusukan mematikan pun mengenainya. Tapi bukannya menembus tubuh Zack, ekor itu malah patah saat berbenturan. Ternyata, tubuh Zack sekarang dialiri penuh oleh energi kosmik. Tubuhnya memancarkan aura jingga keunguan. Sementara kedua tangannya mengeluarkan percikan listrik yang menyengat. Dia sangat marah karena mereka telah menghancurkan kapaknya. Membuat si Im panik melihat perubahan mendadak ini, lalu menembakkan puluhan bola api untuk melenyapkannya. Namun, Zack sudah bergerak lebih dulu. Dia mencengkeram ekor anjing iblis itu, lalu memutarnya secepat kilat. Memaksanya menahan semua tembakan api menggunakan tubuhnya sendiri. Zack saat ini benar-benar menjelma menjadi monster mengerikan. Membuat pertempuran berlanjut menjadi ajang pertumpahan darah yang epik. Pertarungan sengit itu dilewati begitu saja, karena adegan langsung beralih ke hari ke-30 di bulan pertama. Dua jasad tampak tergeletak tak bernyawa, yang tidak lain adalah mayat si Im dan anjing iblis tadi. Ini membuktikan bahwa Zack memenangkan pertarungan. Dia pun memotong kayu untuk membuat gagang kapak baru demi memperbaiki senjata andalannya. Meski awalnya berharap bisa mencapai level 25 dan mendapatkan kelas lebih cepat, dia tidak keberatan menyelesaikan misi-misi sulit sebelum target itu tercapai. Zack yakin dia tidak boleh memperlambat perkembangannya setelah berjuang sejauh ini. Terlebih lagi, sistem yang sekarang memungkinkannya mengambil risiko besar demi imbalan yang jauh lebih menggiurkan. Jadi keputusan ini sangat masuk akal baginya. Mengenai pakaiannya, Zack kini resmi terlihat menyatu dengan alam sekitar. Tampak sangat kekar dalam perjalanannya memburu Herald kedua. Sementara itu, mari kita lihat sisi Ogress yang tampaknya sangat sibuk sepanjang bulan ini. Riddle membenarkan situasi memang sangat kacau, tapi ini barulah permulaan ujian mereka. Sebab setelah portal terbentuk nanti, mereka akan terputus sepenuhnya dari klan utama. Kedua iblis itu menatap celah ruang yang sangat indah, sementara para pengikutnya berkumpul di bawah. Pasukan monster ini sudah sangat tidak sabar untuk menyeberang dan membuat kekacauan besar. Pertarungan sengit melawan bos monster iblis dimulai dengan jagoan kita yang berhasil menghindari tebasan pertama, tapi sayangnya terkena hantaman kedua hingga berguling di tanah. Zack segera bangkit kembali untuk menghadapi Vol, sesosok monster level 45. Kejadian ini mendadak mengingatkannya pada kenangan memancing bersama ayahnya. Saat dia diajari bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan unik tersendiri, sang ayah berhasil menangkap seekor ikan lalu mengangkatnya. Sambil menjelaskan bahwa ikan terkenal sangat licin. Namun tidak seperti manusia, hewan-hewan tidak pernah menggunakan jebakan. Meskipun manusia zaman purba sudah memakai tombak, Zack menjelaskan kalau hewan buruan itu tidak tertangkap cuma karena manusia lebih kuat. Melainkan, kemampuan berpikir manusialah yang sebenarnya membuat mereka jadi sangat spesial di dunia ini. Semua berkat kemampuan beradaptasi mereka. Jadi, 2 jam sebelum dia melawan monster itu, Zack menyusun rencana dan menyiapkan jebakan khusus demi menghormati mendiang ayahnya. Dan sekarang, dia harus berhadapan langsung dengan monster mengerikan yang siap menghabisinya. Meskipun pertarungan solo ini terasa mustahil karena perbedaan level yang jauh, satu serangan saja bisa berakibat sangat fatal. Tapi tenang, Zack bakal mengandalkan kecerdasannya yang luar biasa. Monster itu terus mencakar dengan liar untuk menjangkaunya. Tapi serangannya meleset lagi karena Zack selalu waspada agar tidak terkena hantaman telak. Dengan memanfaatkan kekuatan energi kosmik, Zack mendaratkan beberapa serangan kritikal yang bahkan sanggup memukul mundur monster raksasa ini. Sejauh ini, dia mulai memahami aliran energi tersebut dan bisa mengendalikannya ke berbagai bagian tubuhnya. Cara ini membuatnya bisa menahan serangan dengan sangat mudah sekaligus meningkatkan daya hantamnya. Karena Zack bukanlah seorang kultivator, dia memancing monster itu dengan metode yang sama persis seperti anjing iblis pertamanya. Karena sisa energi kosmiknya sangat terbatas, setiap tetesnya jadi berharga banget.
Apalagi si monster bisa menghancurkan pepohonan hanya dengan sekali pukul. Membuat Zack sama sekali tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan. Zack pun langsung fokus pada apa yang bisa dia lakukan sekarang. Dia segera mengalirkan energi kosmik ke kakinya sebelum melesat dengan kekuatan dahsyat untuk meluncurkan serangan balasan. Serangan balasan itu dimulai dengan ayunan kapak berenergi kosmik yang langsung menghantam telak bagian kepala si monster. Di sisi lain, adegan beralih ke sakti iblis tempat celah portal yang perlahan makin melebar. Ogris merasa penasaran dengan keberadaan Riddle, yang tampaknya sudah melewati portal invasi terlebih dahulu. Sang komandan segera menemui jenderal dan menyiapkan pasukannya, lalu memberikan kejutan kalau sang jenderal tidak akan ikut menyusun lewat portal itu. Seolah sudah menduga situasi ini bakal terjadi, Ogris hanya tersenyum tenang. Sementara itu, kondisi Zack mulai memanas, dia hampir tumbang. Tubuhnya mulai kewalahan menahan beban energi kosmik yang terasa seperti mengoyak organ dalamnya. Tapi, dengan monster raksasa yang terus mengejarnya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang. Perangkap yang dia siapkan akhirnya sudah kelihatan di depan mata. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, karena detik-detik penentuannya dimulai. Sementara si monster yang murka terus memangkas jarak di antara mereka. Zack mengulurkan tangannya dan bersiap memicu jebakan saat si monster hampir menerkamnya. Tepat pada detik itu, dia mengalirkan energi ledakan ke kakinya dan melesat sangat cepat untuk menghindar. Karena momentum yang terlalu kuat, Volt tidak sempat mengerem dan langsung menabrak jebakan itu dengan telak. Zack segera bangkit untuk melihat hasilnya. Dan ternyata duri tajam telah menembus perut si monster bahkan merobek kepalanya. Volt pun akhirnya resmi dikalahkan, tamat sudah. Sisa energi monster level tinggi ini langsung terserap ke tubuh Zack. Sekarang, Zack tidak cuma berhasil naik ke level 25, tapi juga menyelesaikan misi khusus yang membuka sistem kelasnya. Dia merasa sangat bahagia, karena butuh perjuangan mati-matian untuk sampai ke tahap ini. Dia bahkan mengejek sistem dan merayakan kemenangannya atas monster tadi. Namun, kegembiraan itu langsung sirna. Teror baru telah datang. Dari balik bayangan gelap, sekumpulan entitas mengerikan mulai bermunculan untuk mengincarnya. Kawanan anjing iblis berkumpul di sana dan mereka baru saja menemukan mangsa baru. Kembali ke wilayah iblis, kelompok pemberontak justru berakhir berlutut di tanah sambil memohon ampunan. Sayangnya, jenderal baru tidak mengenal belas kasihan sama sekali dan langsung memenggal kepala. Mereka, Ogris telah menyingkirkan semua pengkhianat di kelompoknya. Sementara pelayannya bertanya sampai kapan mereka harus melakukan ini. Ogris memerintahkan anak buahnya untuk terus maju sampai ada perintah berhenti. Sementara Alia terkejut karena sang jenderal bersikap sangat keras padanya. Pria kejam ini memang tidak mau rencana besarnya sampai bocor. Tujuan utamanya adalah memegang kendali penuh atas segalanya. Salah satu pengikut setianya bahkan meremukan leher seorang pengkhianat yang berani mempertanyakan kenapa dia tega membahayakan perlindungan kakak sang jenderal. Ogris sudah muak dengan segala aksi tusuk dari belakang ini. Dia bosan karena planetnya sendiri menjadi ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Setelah masalah ini selesai, dia berniat untuk langsung menemui penduduk lokal. Sementara itu, Zack masih harus berlari menyelamatkan diri di tengah hutan karena segerombolan iblis terus mengejarnya bagai anjing gila. Dengan kondisi lelah dan kesal, dia heran kenapa Barak tidak memperingatkannya soal ini. Mengalahkan utusan bukanlah bagian tersulitnya. Tapi begitu dia mati, seluruh monster di hutan langsung terpancing mengincarnya. Zack mulai kehabisan akal, energi kosmiknya sudah hampir benar-benar kering. Sebagian besar energinya memang sudah terkuras habis saat melawan sang utusan tadi. Dia sangat sadar kalau melarikan diri saja tidak akan bisa menyelamatkannya dari situasi genting ini. Begitu dia memperlambat langkah, salah satu iblis hampir saja mencabik-cabik tubuhnya. Dia terpaksa terus bertarung sambil bergerak meski staminanya sudah di ambang batas. Hingga akhirnya, dia menyadari sesuatu yang sangat krusial. Dia ternyata memulihkan sedikit energi kosmik setiap kali ada iblis yang mati. Nah, momen ini langsung mengubah segalanya. Karena dia sadar kalau satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan menyerang balik. Sambil berbalik arah, dia menebas iblis lain dan bersiap menghadapi pertempuran panjang yang brutal. Di sisi lain,
Riddle memerintahkan pasukannya untuk tidak membuang waktu menunggu kedatangan Ogris lagi. Karena sang jenderal belum juga muncul, dia segera mengambil alih komando V, memerintahkan Keverin membentuk tim pengintai guna mencari tahu apa penyebab kematian Urkas sang utusan. Keverin mengangguk mantap dan berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat. Di tengah rencana Riddle untuk memperkuat pos pertahanan mereka, seorang utusan tiba-tiba datang membawa kabar darurat tentang pergerakan di dalam portal. Hanya dalam hitungan detik, Jenderal Ogris akhirnya tiba bersama rombongannya. Kedua pemimpin itu saling bertatapan tajam. Lebih terlihat seperti musuh bebuyutan dibanding sekutu. Kembali ke pulau, seluruh tubuh Zack dipenuhi luka dengan pakaian yang robek parah. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, dia berjalan tertatih mencari tempat perbekalan daruratnya. Di belakangnya, tergeletak bangkai ratusan anjing iblis yang sempat mengejarnya tadi. Untung saja dia berhasil mencapai pohon tempatnya menyembunyikan perbekalan. Lalu segera memanjat dan beristirahat di dahan pohon yang cukup tinggi. Suasana malam yang tenang dipadu pancaran sinar bulan lembut perlahan membuatnya mengantuk hingga tertidur lelap. Setengah hari berlalu. Dia pun terbangun karena mendengar kicauan burung yang merdu di sekitarnya. Dia merasa heran karena dunia ternyata belum kiamat meski sudah sebulan penuh dia terjebak di sini. Padahal, kehidupan sekejam neraka ini membuatnya merasa dunianya sudah hancur sejak pertama kali dia terpanggil. Setelah itu, dia segera membalut luka-lukanya dan melompat turun dari pohon dengan hati-hati. Zack cukup terkejut melihat seberapa cepat proses regenerasi alami tubuhnya saat ini. Meskipun mentalnya masih sangat lelah, rasa penasaran untuk memilih kelas baru di markas nanti terus mendorongnya untuk maju. Tiba-tiba saja, suara patahan renting membuatnya waspada, dan benar saja. Seorang pengintai iblis berambut merah terlihat sedang berpatroli. Saat bersembunyi di balik semak-semak, dia sangat terkejut melihat sosok makhluk bertanduk untuk pertama kali dalam hidupnya. Zack bahkan hampir tidak percaya kalau di depannya berdiri seekor iblis sungguhan. Iblis itu berbicara dalam bahasa asing yang tidak dipahami Zack, tapi dia sempat menyebut nama utusan kedua setelah melihat bangkai di sana. Selesai memeriksa area sekitar, sang pengintai sadar dia terus segera melaporkannya pada Jenderal Ogris. Dia tampak sangat girang karena berpikir bakal mendapat hadiah atas penemuannya ini. Tapi, Zack punya rencana lain, sangat berbeda. Dengan gerakan kilat, dia menghantamkan kapaknya ke kepala bagian belakang iblis itu. Tanpa membuang waktu, dia langsung memanggul tubuh iblis yang tak sadarkan diri itu ke pundaknya, lalu membawanya pulang ke markas. Malam harinya, iblis itu sudah terikat sangat kencang di sebuah kursi kayu hingga tidak bisa berkutik sama sekali, agar dia segera siuman. Zack menyiramkan air es super dingin ke kepalanya tanpa peringatan, membuat si iblis langsung panik dan berteriak kebingungan. Karena merasa sangat bisin, Zack memutuskan untuk membungkamnya dengan cara yang paling praktis. Dia menempelkan kapak tajamnya ke leher si iblis, lalu mulai memperkenalkan dirinya. Secara mengejutkan, iblis itu menyebutnya manusia, membuktikan kalau mereka sebenarnya bisa saling memahami. Zack pun langsung memulai interogasinya untuk mencari tahu apakah ada rombongan iblis lain yang menginvasi pulau ini. Pas dia nyayat pergelangan tangan si iblis biar mau ngaku, tiba-tiba badan makhluk itu nyala merah membara. Energi gede banget mendadak ngumpul di dalam dirinya. Terus dia teriak kalau Zack bakal diseret ke neraka. Tanpa peringatan, ledakan dahsyat meletup tepat di depan matanya. Untung dia selamat. Dia cuma bisa melongo melihat sekelilingnya yang langsung berubah jadi abu hitam. SE gila itu malah milih bunuh diri pakai sisa energinya dibanding ngebongkar rahasia kaumnya. Loyalitas ekstrem itu bikin Zack sadar kalau makhluk ini gak bisa disamakan dengan monster biasa. Zack langsung buru-buru manjat dan ngumpet di atas pohon. Nungguin kalau hal ada iblis lain yang datang buat ngecek suara ledakan tadi. Setelah nunggu agak lama dan situasi dirasa aman, baru deh dia turun lagi. Sambil melihat tanah yang gosong, dia mengeluh karena si penyusup malah bunuh diri konyol begitu. Padahal itu kesempatan emas buat menjarah-jarahan bagus, sayang sekali. Mengingat kejadian tadi, Zack agak nyesel sih kehilangan kesempatan emas itu. Tapi ya udahlah ya. Minimal dia dapat kapak baru yang lumayan oke. Kapak lamanya juga sudah hancur lebur gak karuan. Kabar baiknya, sekarang dia sudah menyentuh level 25
dan siap milih kelas barunya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, dia mutusin buat beli item ilusi penyamar area cam terlebih dahulu. Sebuah kotak kecil mendadak muncul di dekat kakinya. Lalu dia ngambil pecahan kristal bercahaya dari dalam dan mulai memasangnya satu persatu, mengitari perkemahan. Begitu pecahan kristal terakhir ditancapkan, penghalang ungu raksasa langsung menyelimuti seluruh area perkemahan V menghapus keberadaannya dari radar musuh manapun. Dia sampai gak bisa berkata-kata ngelihat keajaiban sihir dari item ini. Tempat kempingnya benar-benar hilang tanpa bekas, membuat dia sangat yakin kalau iblis-iblis liar gak bakal bisa nemuin dia lagi. Sekarang, siap-siap tonton momen krusial ini. Pas Seth mau mulai pemilihan kelas lewat menunya, muncul pesan galat Jet banget yang bilang kalau dia butuh Nexus Node buat ngakses fitur itu. Zong banget. Melihat hal itu, jagoan kita langsung emosi jiwa dan memaki sistem yang pelitnya gak ketolongan itu. Setelah puas ngedumel gak jelas, dia terpaksa merelakan 6.000 koin Nexus hasil kerja keras setengah matinya demi membeli node tersebut. Pas dia klik tombol setuju, sebongkah batu raksasa dengan kristal bercahaya di tengahnya langsung muncul menembus tanah tepat di depan matanya. Pahlawan kita langsung mengetukkan kapak barunya ke meja pesona. Dan seketika itu, juga layar menu baru langsung terbuka lebar. Di sana terpampang 5 pilihan kelas yang bikin dia kegirangan setengah mati bagaikan bocah di toko permen. Dari opsi yang ada, pertama ada Vector yang dipersenjatai dengan berbagai senjata jarak dekat mematikan. Lalu ada Acolyte yang ahli dalam sihir ramuan, Marine, jago bertarung di air. Sedangkan Demon Hunter adalah tipe petarung yang andal melacak sekaligus membasmi para iblis nakal. Terakhir, ada kelas Hatchman, semacam penebang pohon sederhana yang memanfaatkan hutan sebagai senjata utamanya. Zex meneliti semua opsi itu dan langsung menyadari kalau semuanya masih tingkat F, yang artinya semua pemain memulai dari titik yang sama. Dia juga tahu kalau semua kelas ini bisa ditingkatkan. Jadi masing-masing punya potensi tersembunyi buat jadi luar biasa nantinya. Setelah menimbang-nimbang dengan matang, dia langsung mencoret opsi Fighter dan Acolyte dari daftarnya. Pilihan itu dirasa terlalu standar dibanding opsi unik lainnya. Apalagi, dia merasa kelas Demon Hunter cuma bakal memperlambat perkembangannya nanti karena kemampuannya cuma efektif buat berburu iblis saja. Kelas Marine juga langsung masuk daftar hitam karena keterbatasan tempat bertarungnya yang harus di air. Setelah menyingkirkan opsi lain, dia akhirnya memilih Hatchman yang terasa sangat cocok buat dirinya. Sage merasa sistem sedang mengapresiasi kerja kerasnya selama ini. Tapi di sisi lain, kelas ini jelas membatasi pilihan senjatanya yang hanya berupa kapak. Jelas masalah besar. Namun, dia cukup percaya diri dengan keahliannya menggunakan kapak kecil. Jadi batasan senjata itu gak bakal mengganggu pro player seperti dirinya. Tanpa ragu lagi, dia langsung memegang kristal itu dan mengunci pilihannya. Dia meneriakkan kata Hatchman ke arah kristal, yang seketika membuat benda itu bersinar makin terang diiringi hembusan angin kencang yang berputar di tubuhnya. Garis-garis cahaya keemasan muncul di kulit Zack, dan matanya langsung berubah warna jadi kuning terang. Sebuah notifikasi langsung muncul, mengonfirmasi kalau kelas Hatchman telah berhasil dipilih. Rentetan info sistem pun menyusul bertubi-tubi, memperlihatkan berbagai gelar baru, serta peningkatan statistik yang didapatkan oleh jagoan kita. Sementara itu, kristalnya terus memancarkan cahaya silau yang sangat hebat, dan garis energi di tubuhnya makin menyebar luas ke segala arah. Tiba-tiba saja, Seth merasakan sengatan energi kuning yang sangat kuat merasuki seluruh fisiknya. Bersamaan dengan pemberitahuan kalau semua keahliannya kini mendapatkan dorongan peningkatan yang sangat besar. Seth langsung berlutut sambil gemetaran akibat gelombang kejut barusan mandi keringat. Namun, dia tersenyum bangga karena menjadi orang pertama di dunia yang berhasil mendapatkan kelas langka ini. Pas ngecek status barunya, dia girang setengah mati melihat semua angkanya melonjak drastis. Dia juga menyadari kalau otot keringnya mendadak bertambah 20 pun hanya dalam hitungan detik. Jagoan kita langsung pemer otot kayak habis olahraga keras di gym. Energi kosmis mengalir deras di sekujur tubuhnya. Tapi pas dia iseng geser daftar skill barunya, ternyata sebagian besar masih terkunci di balik misi sampingan. Keren parah. Sekarang, dengan kapak yang digenggam erat,
jagoan kita sudah siap buat ngasih pelajaran berharga ke para iblis sialan itu. Di sisi lain, dijelaskan kalau invasi ini sebenarnya kesempatan emas bagi para iblis buat nyari harta dan kekuasaan, meskipun rencana awal mereka sempat berantakan gara-gara pengkhianatan dari Ogris. Iblis licik itu memanfaatkan wewenangnya buat ngirim pasukan kecil melewati portal dibanding mengerahkan seluruh bala tentaranya. Normalnya sih gak ada yang bisa ngancam mereka di pulau ini karena mereka gak tahu kalau Zack itu ada. Mereka masih mengira kalau dua utusan sebelumnya kemungkinan besar saling bunuh sampai mati setelah dikirim ke sana akibat ulah Ogris. Para iblis ini kehilangan waktu persiapan 1 bulan penuh untuk menghadapi ancaman yang sebenarnya. Sebagai gantinya, mereka menumbalkan ribuan budak demi menenangkan apa yang mereka sebut sebagai surga, tapi Kevin sendiri tampaknya cukup puas dengan hasil akhir yang dia dapatkan sekarang. Selama misi pengintaian buat nyari tahu siapa yang membunuh utusan kedua, anak buahnya nemuin kristal Nexus yang tersembunyi di dalam gua. Permata kecil itu nilainya ribuan kali lipat dari emas, bahkan cukup buat melampaui kekayaan seumur hidup para tetua klan Chuan Gede. Karena anak buahnya yang nemuin benda berharga itu, Kevin punya kendali penuh atas semua hasil penjualan kristal tersebut nantinya. Dia berencana memastikan para tetua klan tidak akan mencicipi 1 koin pun dari hasil penjualan itu. Begitu matahari mulai terbenam, Kevin yang kelelahan setelah berbaris seharian langsung memerintahkan pasukannya untuk mendirikan tenda darurat. Sambil berjalan ke arah lereng gunung yang indah, dia bertanya ke Kayla apakah dia suka pemandangannya. Anak buahnya langsung sigap nyiapin meja VIP buat mereka berdua. Begitu Kayla dan Kevin duduk, Kayla heran kenapa komandannya masih sempat bersikap santai begini. Di tengah situasi invasi, si komandan bucin itu cuma ketawa dan bilang kalau dia gak pernah sibuk buat orang yang dia sayangi. Tepat di momen romantis itu, beberapa serangga mulai berdengung di sekitarnya dan langsung merusak suasana indah di tengah hutan, bikin dia kesal setengah mati. Dia langsung membentak bawahannya, Gormer, untuk mengusir lalat-lalat pengganggu itu. Gormer gak menjawab sama sekali, dan itu langsung bikin dia curiga ada yang gak beres. Kayla dan Kevin spontan berbalik buat ngecek apa yang dilakukan Gormer. Tapi, yang mereka lihat malah sosok manusia berotot dengan kapak yang sedang menebas punggung prajurit malang itu. Awalnya mereka mengira dia cuma penduduk asli hutan biasa. Dan Kayla dengan cepat melepaskan tembakan anak panah buat melumpuhkannya. Tapi, Seth bereaksi sangat cepat. Dia langsung mencabut pisau lempar dan melemparkannya ke arah Kayla. Pisaunya berhasil membelah anak panah itu dari ujungnya dengan sangat akurat. Di saat yang sama, Kevin mengira manusia itu sedang lengah dan langsung menyerang. Jagoan kita berhasil menahannya menggunakan kapak kecil miliknya, menciptakan gelombang kejut dahsyat akibat benturan keras itu. Kevin mencoba menekannya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bersemangat menghadapi manusia sekuat ini. Meski begitu, dia sama sekali gak ragu dan sangat yakin bisa meremukkan Zack seperti serangga pengganggu lainnya. Mendadak, Zack merasakan pedang besar itu menaikkan kapaknya makin kuat dengan tenaga yang luar biasa. Saat dia sedang sibuk menahan serangan itu, Meletus tiba-tiba menyerang dari belakang tanpa peringatan. Entah bagaimana caranya, dia berhasil menghindar dengan membelokkan pedang besar tadi lalu, merunduk di bawah ayunan senjata si iblis. Tepat setelah itu, dia mendaratkan pukulan telak ke dada Meletus hingga menghancurkan pelindung punggungnya. Serangan brutal itu langsung membuat si iblis malang terpental jauh. Murka melihat kejadian itu, Kevin menyerang lagi. Tapi jagoan kita tiba-tiba menghilang berpindah ke belakangnya dalam sekejap mata. Pas dia mau menghujamkan kapaknya ke punggung sang komandan, energi gelap tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Rasa sakit luar biasa bikin dia kaku di tempat. Memberi celah emas bagi Kayla untuk menembaknya dari belakang. Anak panah Kayla langsung menancap di punggungnya sebelum dia sempat menghindar. Zack sempat linglung akibat serangan mendadak itu. Dan Kevin langsung memanfaatkan momen emas ini untuk mendaratkan tebasan maut terakhirnya. Tapi tunggu dulu, dia masih bisa menahannya pakai kapak di detik-detik terakhir. Sontak bikin si iblis melongo kebingungan di tempat. Dia shock berat karena ada manusia sekuat ini di dunia yang baru rilis sebulan lalu. Zack langsung mencengkeram kepalanya dan mengincar lehernya. Tanpa sadar ada anak panah lain
yang melesat ke arahnya. Begitu menyadari bahaya, dia langsung menghindar dan panah itu cuma menggores pipinya. Sambil mengusap darah di wajahnya, Zack menatap tajam lawannya. Tanda kalau dia tidak berniat kabur sama sekali. Melihat itu, Kevin memuji kekuatannya yang luar biasa untuk ukuran manusia biasa. Tapi tetap saja, dia sangat membenci ras manusia yang dianggapnya sampah dunia lain. Bahkan terlalu lemah untuk mengolah energi. Namun, manusia tetap saja merayap demi hidup yang menyedihkan layaknya nyamuk pengganggu yang bikin risih. Kevin menyebutnya pembangkang NH kata Aberek dulu. Seonggok sampah terbuang yang mendadak kuat karena bantuan sistem. Dia mengaku kalau Zack memang punya kemampuan hebat hingga bisa bertahan sejauh ini. Tapi kesalahan terbesarnya adalah berani melawannya. Kevin langsung menebaskan pedang besarnya. Tapi Zack bertingkah ala film Matrix dengan meliukkan tubuh ke belakang untuk menghindar. Zack lalu membalas dengan tebasan rendah, menghantamkan kapaknya tepat ke pelindung dada si iblis. Sial sekali. Senjata itu malah terpental dan gelombang kejutnya melempar Zack ke belakang. Pelindung dada si iblis bahkan tidak lecet sedikit pun. Nah, kalian harus lihat aksi kocak ini. Kevin langsung maju menyerang. Tapi Zack malah melempar meja ke arahnya. Serangan itu sukses membuat si iblis terpaksa menghancurkan semua makanan lezat miliknya. Zack lalu menyelinap. Dia mengincar titik butanya dan menghantamkan kapak kuat-kuat. Membuat si iblis terpental jauh. Penjaga NPC berlari mendekat. Lalu Kevin berteriak agar dia tetap fokus pada musuh. Tapi terlambat Zack keburu menebas lehernya. Sukses memutus koneksi Bluetooth antara kepala dan tubuh si penjaga. Mata Kevin melotot kaget saat dia nyaris terkena tebasan maut kapak Zack. Dia lalu menjatuhkan Zack dan menggulatnya ke tanah. Keduanya saling mengunci, berusaha menusuk wajah satu sama lain pakai jari mereka. Melihat amarah di mata si manusia, Kevin menyuruh Kayla untuk segera menembaknya. Dia lalu mencabut pisau yang disembunyikan di balik pinggangnya dan menusuk-rusuk Zack dengan kejam. Zack berteriak kesakitan sementara iblis berambut biru itu mengejeknya karena merasa sudah menang. Kevin mencoba mencekik lehernya, tapi Zack perlahan-lahan berusaha menjangkau kapaknya kembali. Iblis itu terus memutar pisau di dalam lukanya sambil mengejek Zack yang sok jagoan tadi. Akhirnya, Zack berhasil meraih senjatanya dan membungkam mulutnya dengan menancapkan kapak langsung ke leher Kevin. Notifikasi sistem muncul memberitahu kalau dia naik level, dan dia langsung menyingkirkan mayat itu. Saat dia kesusahan untuk berdiri, Kayla sudah siap membidikkan panah baru sambil memberi peringatan keras. Zack mengabaikan ancaman itu dan melangkah maju, yang langsung dihadiahi panah tepat di bahunya. Iblis wanita itu kembali mengulang peringatannya sambil menarik anak panah berikutnya di busur. Dan ya ampun, tidak butuh waktu lama, masa aktif hidup Kayla akhirnya resmi berakhir. Sekarang mari kita lihat si Zack yang langsung gercep menggeledah mayat-mayat itu demi mencari barang jarahan gratisan. Zack memegangi lukanya, dia berharap mendapat perlengkapan bagus. Tidak seperti iblis pelit sebelumnya yang malah meledakkan diri di markasnya. Tiba-tiba, dia menemukan kantong berkilau aneh yang rasanya jauh lebih berat dari penampilannya. Pas dibuka, ternyata itu tas penyimpanan dimensi yang berisi barang-barang sekamar penuh. Karena isinya cuma makanan dan perabotan, dia bingung ini iblis mau invasi atau mau kemping ceria. Dia juga menemukan tumpukan kristal aneh dan penasaran benda apa itu sebenarnya. Layar sistem langsung muncul dan menjelaskan kalau itu adalah kristal Nexus berisi energi kosmik. Benda ini bisa diserap perlahan seiring waktu untuk menaikkan levelnya. Dia agak sulit percaya ada barang curang seperti ini. Tapi dia bisa merasakan energi padat di dalamnya. Dia teringat salah satu quest juga memberi hadiah kristal ini, walau yang ini cuma peringkat F. Beberapa saat kemudian, Zack sudah memakai zirah baru dengan kantong dimensi tergantung di sabuknya. Sambil menyeringai licin, dia berterima kasih kepada para iblis baik hati yang sudah jadi mayat. Karena pedang jarahan itu tidak terlalu berguna baginya. Dia menyimpannya saja daripada jatuh ke tangan musuh. Setelah itu, dia membuka layar status, merasa puas dengan progres quest miliknya. 1 bulan berlalu, masih ada 3 petinggi iblis tersisa yang harus dia bantai habis-habisan dalam pertarungan nanti. Dia lalu melihat layar skill dan menyadari kalau dia masih butuh banyak grinding agar kemampuannya naik tingkat. Sejauh ini,
Dia sudah menghabisi 2 dari 4 utusan, menyisakan Imp dan 1 lagi. Ada juga jenderal invasi yang harus dia bereskan. Berhubung dia tidak tahu lokasi si Imp maupun utusan misterius satunya, dia cuma punya satu pilihan tersisa, mengincar si jenderal invasi langsung ke sarangnya. Menatap suar cahaya merah yang menyala terang, dia memutuskan sudah waktunya menghadapi sang bos besar. Sementara itu di wilayah iblis, kepanikan melanda saat para prajurit berlarian ke gerbang dengan kacau. Tidak ada yang tahu siapa penyusup gila ini yang terus membantai setiap pasukan kiriman mereka. Begitu skuad terbaru tiba di gerbang depan, sang kapten langsung dibuat bungkam tak percaya. Kapten itu melihat tumpukan mayat iblis dan monster tergeletak kaku di luar gerbang. Tak jauh dari sana, Zack tampak terluka dan kelelahan setelah mencoba menerobos masuk sendirian. Dia sudah membantai lebih dari 100 iblis dan menaikkan penguasaan kapaknya. Tapi jumlah musuh terlalu banyak untuk bisa ditembus demi menjangkau sang jenderal utama. Dengan kekuatannya sekarang, dia bakal langsung lumat begitu melangkahi gerbang utama. Apalagi menyusup ke POS penjagaan itu mustahil, karena dia sempat terpergok oleh penjaga yang berjaga di segala penjuru. Ditambah lagi, ada patroli yang terus mondar-mandir di antara pos dan pegunungan. Entah untuk menambang sumber daya atau merencanakan sesuatu yang jahat. Kelompok iblis terbesar tinggal di dalam benteng itu sendiri. Awalnya dia mengira mereka cuma NPC biasa, tapi melihat kepribadian dan obrolan unik mereka, Zack sadar kalau mereka adalah makhluk hidup nyata seperti dirinya. Hal itu bikin dia penasaran, apakah mereka juga dipaksa bertahan hidup di dunia ini. Tapi ya sudahlah, itu tidak penting lagi. Baginya, mereka semua adalah ancaman di pulau yang kini jadi rumah barunya. Dan cara negosiasi terbaik bagi seorang barbar adalah kapak kesayangannya. Dia menolak menyerah sampai dia cukup kuat untuk pergi mencari keluarganya kembali. Tekadnya sudah bulat. Dia siap membantai seluruh keturunan iblis jika memang harus begitu. Tapi sebelum itu, dia wajib realistis. Dia memutuskan untuk mengalahkan 2 utusan lainnya dulu baru menyelesaikan quest dengan memenggal kepala Ogris. Rencana itu ternyata sulit karena dia gagal menemukan kedua utusan itu selama berhari-hari. Zack terus menaikkan penguasaan kapaknya dengan membantai monster dari laut ujung pulau hingga ke kedalaman gua gelap di akhir pencariannya. Dia memanjat tebing tertinggi untuk melihat seluruh penjuru pulau. Ternyata dia salah duga. Selama ini dia mencari di tempat yang salah. Tiba-tiba, dia melihat monster aneh sedang santai di dahan pohon. Kedua monyet itu saling bertatapan, sama-sama bingung melihat satu sama lain. Tiba-tiba, primata batu itu mengamuk histeris. Penasaran, Zack memakai mata pemindaiannya dan mendapati kalau itu adalah salah satu utusan tersisa, si monyet batu. Kera itu mengamuk liar dengan mata menyala oranye terang. Makhluk primata itu langsung melompat dari pohonnya dan menerjang ke arah Zack dengan kecepatan penuh. Sudah menduga hal ini, dia langsung melesat maju sambil mengayunkan kapaknya. Sekali tebas, kera malang itu langsung terbelah 2. Lumayan Nil, penguasaan kapak dan poin nexusnya jadi makin meroket. Zack membatin kalau monster-monster ini kayaknya selalu menetap di wilayah mereka sendiri. Pantas saja selama ini, dia tidak pernah berpapasan dengan satupun dari mereka. Dia sempat terpikir untuk masuk lebih dalam ke pegunungan demi berburu lebih banyak lagi. Namun, lamunannya langsung buyar saat lengkingan keras terdengar dari segala penjuru. Pas dia mendongak, gerombolan monster kera yang sama sudah berlarian turun dari gunung. Langsung mengarah ke posisinya. Sama sekali tidak gentar, dia mencabut kapaknya demi memberi mereka pelajaran. Di tengah pertarungan melawan monyet-monyet itu, dia mendadak teringat kembali semua perjuangan yang sudah dilaluinya. Awalnya dia benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang menimpa dunia serta keluarganya. Tapi seiring dirinya terus bertarung dan naik level, segalanya perlahan mulai masuk akal. Zack akhirnya sadar kalau musuh-musuhnya adalah bagian dari hutan. Sementara dia adalah penebang yang harus meratakan semuanya. Di sela-sela pertempuran, dia berhasil memaksimalkan penguasaan kapaknya. Bentar. Lihat ini, tiba-tiba Zack ditarik ke tempat yang mirip banget sama negeri dongeng. Ada kastil megah yang dikelilingi tanaman rimbun, plus kota melayang raksasa di langit kejauhan. Sambil kebingungan, dia penasaran sedang berada di mana sekarang dan apakah ini cuma sekadar ilusi. Dari kejauhan, tampak pasukan malaikat
dan raksasa berbaju emas berbaris lurus ke arahnya. Saat terintimidasi oleh ukuran dan kekuatan mereka yang luar biasa, Zack menyadari kalau dia tidak sendirian. Berdiri tepat di sebelahnya adalah seorang penebang kayu kekar berkepala botak yang sedang mengayunkan kapak raksasa. Pria botak itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi ke atas kepala. Petir mendadak menyelimuti tubuhnya saat dia mengayunkan kapak ke bawah, melepaskan gelombang energi ungu yang sangat masif. Gelombang kejut dahsyat itu langsung menyapu bersih seluruh pasukan malaikat tanpa sisa. Bagai kesurupan, Zack meniru gerakan itu dan mengayunkan kapaknya sendiri ke arah sisa-sisa pasukan musuh. Begitu kapaknya menghantam tanah, dia tersadar kalau kedua tangan beserta senjatanya kini sedang memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, dia beristirahat di bawah pohon sambil bersandar pada tumpukan mayat monyet batu yang sudah dia hancurkan. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia baru saja mendapatkan kekuatan bobot dari Dao. Dia ingat kalau Dao itu bagian dari mitologi timur dan agak kaget mengetahui hal itu ternyata nyata. Meskipun dia sendiri tidak paham-paham amat, namun Zack bisa merasakan energi mistis itu mengalir deras di tubuhnya, seolah menyatu dengan jiwanya. Usai melihat sekilas sosok pengendali kapak Dao tadi, dia sadar kalau bobot serangan miliknya selama ini sangat tidak seimbang. Tebasannya terasa biasa-biasa saja. Sementara pria misterius di dalam visinya itu baru memegang teknik yang benar-benar sempurna. Sambil menggenggam kapaknya, dia membayangkan beban berat di setiap ayunan, lalu menyalurkannya perlahan ke senjatanya. Begitu dia mengetukkan kapak itu dengan lembut ke tanah, daratan di sekitarnya langsung terbelah begitu saja dengan sangat mudah. Meski hasil ini jauh melampaui apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya, Zack masih belum puas. Pria dalam visinya tadi tidak cuma mengandalkan berat semata. Masih banyak hal yang belum dia pahami soal teknik tersebut. Tapi dia berharap bisa mencapai puncak itu suatu hari nanti. Sistem kemudian memberitahu kalau dia adalah orang ketiga yang berhasil mencapai pencerahan. Membuatnya sadar bahwa ada monster-monster kuat lain di luar sana. Karena babak tutorial sudah berakhir, setelah bulan pertama, dia jadi penasaran. Kira-kira ada berapa banyak orang jenius sungguhan di dunia saat ini? Pikirannya mulai berkecamuk, cemas kalau umat manusia sudah mulai bangkit sementara dia masih saja terjebak di pulau tidak berguna ini. Zack merasa kesal karena biasanya selalu menjadi yang nomor satu. Dan baru kali ini, dia merasa tertinggal dari orang lain. Hal ini malah membuatnya makin termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi. Karena cuma kekuatanlah yang menjadi penentu segalanya di dunia baru ini. Dia pun melihat persyaratan quest miliknya, lalu tersenyum. Menyadari saking fokusnya berlatih sampai tidak sadar misi sampingannya yang lain juga hampir selesai. Sementara itu di markas invasi, Ogris dengan kesal menanyakan ulah konyol, apalagi yang diperbuat Kevern sekarang. Seorang prajurit melapor kalau iblis berambut biru itu sudah tewas. Saat bawahan itu menduga pelakunya mungkin kelompok yang sama dengan pembunuh dua orang sebelumnya. Sang jenderal setengah mati menahan tawanya. Prajurit malang itu terus saja berbicara sementara si jenderal bersembunyi di balik punggungnya. Sambil cekikikan dalam hatinya, dia luar biasa senang karena salah satu duri dalam dagingnya malah mati konyol akibat ulahnya sendiri. Ogris pun langsung memasang wajah serius dan meminta maaf, beralasan kalau dia cuma kena alergi udara baru. Padahal di dalam hati, dia agak kesal karena informan kepercayaannya, yaitu Kayla juga ikut tewas. Mengenaskan. Dia lantas memerintahkan prajurit itu untuk mengirim bala bantuan ke Sinderman dan Kugo karena musuh ternyata jauh lebih tangguh. Tapi dia tetap senang dan berharap Redel beserta petarung lokal bakal saling hantam sampai hancur bersama. Tiba-tiba Ilfra merusak suasana dengan menyindir kalau sang jenderal tersenyum terlalu lebar lagi, yang langsung dibalas dengan hardikan ketus agar diam. Kembali ke pahlawan kita, Zack saat ini sedang sibuk menebang kayu demi kayu layaknya sedang bermain Minecraft. Dengan satu tebasan terakhir pada dahan pohon, dia akhirnya berhasil menyelesaikan misi beratnya dan naik level. Beberapa waktu kemudian, dia kembali mendaki tebing berbatu dan berpapasan dengan sekelompok kera batu. Sama sekali tidak takut, dia langsung berteriak menantang mereka, membuat kera-kera itu murka dan menyerbu.
Zack dengan santai mulai mengumpulkan energi kosmik di tubuhnya. Begitu kawanan Kera itu mendekat, dia menghantamkan mata kapaknya ke tanah. Gelombang kejut yang tercipta langsung menghancurkan monster-monster itu jadi puing-puing batu. Zack tidak berhenti di situ dan terus mendaki, sangat yakin ada rahasia besar di gunung ini. Keyakinannya bertambah karena semakin tinggi dia mendaki, hawa energi kosmiknya terasa kian pekat. Ditambah lagi, kera-kera batu di sana juga semakin kuat dan bertingkah aneh layaknya sedang berpatroli menjaga kawasan tersebut. Gelagat aneh ini menunjukkan kalau semakin dekat dia dengan puncak, monster-monster ini justru jadi semakin pintar. Mereka mulai bergerak dalam formasi kelompok. Bahkan beberapa kawanan terlihat dipimpin oleh seekor ketua. Sang ketua adalah yang paling besar dan tangguh di antara mereka. Meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi Zack, yang langsung melumat habis kawanan itu tanpa ampun. Zack terus mendaki pegunungan itu selama berhari-hari. Namun hasilnya nihil karena dia tidak kunjung menemukan sang utusan Kera. Tapi semuanya berubah ketika dia akhirnya menyadari kalau si utusan tidak bersembunyi di puncak gunung. Kalian juga pasti bakal kaget pas dia seluncuran ke bawah lembah. Zack langsung melotot sok. Dia benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sedang bermeditasi di hadapannya adalah sesosok monyet mirip Wukong versi KW Super yang levelnya hampir mencapai 60. Sindriman tiba-tiba membuka matanya dan berhasil menahan tebasan maut Zack dengan kedua tangannya sendiri. Zack terus menekan kapaknya ke bawah, tapi si utusan Kera tidak mau menyerah begitu saja. Sepasang matanya mulai menyala kuning saat dia mengalirkan energi kosmik ke kapaknya dan menghempaskan pahlawan kita ke tanah. Namun, Zack dengan cepat langsung bangkit dan mundur beberapa langkah. Sambil memegangi dadanya, dia tersenyum lebar dan membatin kalau Kera satu ini memang layak disebut utusan sejati. Padahal kekuatannya sudah meningkat hampir 3 kali lipat ditambah pencerahan, kelas baru, serta skill mumpuni. Tapi si utusan Kera ini masih bisa menangkis kapaknya dengan sangat mudah. Zack bergumam kalau Sindriman ini jauh lebih tangguh dibanding dua krukul yang dia habisi. Sebelumnya, keduanya mulai saling mengitari hingga akhirnya Zack mengambil inisiatif menyerang duluan dan menerjang maju dengan kapaknya. Sindriman mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu menghentakkan gelombang batu raksasa lurus ke depan. Pahlawan kita menebasnya dengan mudah dan terus merangsak maju melompati duri-duri tajam. Dia mengayunkan senjatanya ke arah kepala si monyet. Namun utusan Kera itu menunduk cepat guna menghindari serangan. Monster itu langsung mengincar leher Zack menggunakan cakarnya. Tetapi sang jagoan berhasil menangkis serangan tersebut dan justru mendaratkan sebuah pukulan keras tepat di wajahnya. Sayangnya, makhluk itu membalas dengan cakaran cepat yang membuat Zack terluka. Darah tampak berceceran di mana-mana selagi mereka berdua terus bertarung sengit ke sana kemari. Saat Zack menerjang maju, si monyet tiba-tiba melompat ke depan guna menghalangi jalannya. Hal itu menyadarkannya akan sesuatu, membuat dia mulai tertawa layaknya orang gila. Sindriman rupanya mati-matian mencegahnya mendekati pohon di belakangnya, yang berarti ada sesuatu yang sangat penting di sana. Taktik cerdik pun disiapkan. Zack berpura-pura menyerang pohon tersebut sembari berlari lurus ke arahnya. Si utusan Kera panik dan langsung melesat maju guna menahan tebasan kapak itu menggunakan badannya sendiri. Sang jagoan merasa puas karena taktiknya berhasil, lalu menarik kembali kapaknya. Dia kembali melayangkan tebasan kuat yang coba ditangkis Sindriman dengan satu tangan. Tapi kali ini si utusan tampak kewalahan menahannya. Zack sempat memuji tekad si monyet buat melindungi rumahnya, tapi langsung ambil ancang-ancang lagi. Dia pun mulai menghujani si monyet pakai bogem mentah bertubi-tubi sampai musuhnya terdesak mundur. Karena terdesak, si utusan monyet ini langsung teriak histeris sampai gema suaranya membelah gunung. Zack mulai panik karena tahu kawanan monyet lain pasti dengar. Jadi dia buru-buru mau mengakhiri duel ini secepatnya. Sialnya, sebongkah batu mendadak menghantam kepala bagian belakangnya sampai dia terpaksa mundur. Sambil memegangi kepalanya yang nyut-nyutan, dia mengumpat habis-habisan karena kemenangan sebenarnya sudah di depan mata. Tapi kalau dia kabur sekarang, kesempatan tanding 1 lawan 1 bakal hilang selamanya. Tapi kalau nekat maju, jelas mati konyol. Dilema berat banget kan? Pilihan sulit itu bikin dia gemetaran menahan amarah.
apalagi melihat seringai menyebalkan di wajah Cinderman. Akhirnya, dia memilih mundur dan langsung lari kencang menerobos rimbunnya hutan. Tapi Zack sadar pelarian ini gak bakal mudah, karena tubuhnya babak belur dan energi kosmiknya sudah sekarat. Apalagi monyet-monyet batu itu terus mengejarnya sambil berteriak memanggil seluruh kawanan di sekitar sana. Tiba-tiba, Zack melihat gua di sebelah kiri, langsung tancap gas. Dia merosot masuk, lalu menoleh melihat gerombolan monyet batu mendekat. Dia memejamkan mata untuk fokus sambil merutuki rencana gilanya yang sebenarnya sangat berbahaya. Tapi demi bertahan hidup dan bisa baku hantam lagi dengan si utusan, dia gak punya pilihan lain. Sambil menurunkan kapaknya, dia sadar kali ini butuh